Shalom jemaat yang dikasihi Kristus. Kembali lagi kita sudah berada di hari Minggu, dan saya yakin selama seminggu ini kita telah merasakan lawatan dan hadirat Tuhan yang selalu menuntun kita di sepanjang hari, khususnya pada masa Pentakosta ketiga. Sebelumnya, mari kita mengenal lebih lagi apa itu arti Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami juga meminta bantuan dan support jemaat untuk like dan subscribe channel kami dengan memencet tombol yang ada di bawah. Dengan itu, Anda akan diberikan notifikasi saat kami mengupload konten terbaru. Sebelum kita mulai ibadah pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengizinkan kami untuk beribadah kembali bersama keluarga GBI HUT. Biarlah kami bisa belajar Tuhan apa yang ingin Kau terjadi dalam hidup kami melalui firman Tuhan yang akan dibagikan oleh pembicara pada pagi hari ini. Bukalah hati kami, bukalah telinga kami, agar Tuhan bisa menerima apapun yang Kau ingin berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih karena pernyataan-Mu selalu nyata dalam hidup kami, dan kami percaya maka kami selalu aman berjalan bersama Engkau. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiam di bawah kakinya, merasakan hadiratnya. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan lagu pujian ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan, ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku nambah hadir
berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah hidupku dan semua kata hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidup kami Tuhan, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi kita katakan hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajar kami berdiam, ajarku berdiam dekat di hatimu. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau besar tiada yang lain. Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu ya Bapa. Amin Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sanggup memulihkan kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu, bersujud menyembah Engkau ya Bapa. Hanya Engkau Tuhan penolong kami. Hanya Kau Tuhan penolong
bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sama-sama kita nyatakan dari awal. Hanya Kau Tuhan penolongku. Engkau setia Tuhan.
kuasa-Mu terlebih besar, lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau Yesus. Oh, ralaba ya say, oh. Engkau layak, haleluya Tuhan, namamu layak diagungkan, Kau layak ditinggikan. Haleluya Tuhan, haleluya Bapa. Kuasa-Mu terlebih besar. Engkau Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Sekali lagi kita katakan, kuasa-Mu terlebih besar Yesus, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Yesus, kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya Tuhan, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, kasih-Mu yang ajaib Tuhan. Kami datang kepada Engkau Tuhan di awal tahun ini Tuhan, 2021 ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu selama 1 tahun penuh bagi setiap hidup kami dan umat-Mu. Kami berterima kasih untuk perbuatan-perbuatan ajaib-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau
menyertai kami dan kami dapat melalui hari-hari kami Tuhan selama tahun 2020. Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, segala yang baik yang datang dari sorga-Mu Kau telah berikan bagi kami dan bagi umat-Mu. Terpuji-puji Engkau Bapa. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau beribadah kepada Tuhan. Biar roh mengurapi setiap kami. Biar kuasa-Mu ada pada kami Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi kami, memenuhi seluruh umat-Mu dan seluruh umat Tuhan yang beribadah di pagi hari ini Tuhan. Biar kasih karunia-Mu Tuhan melawat dan menjamah setiap kami. Sehingga kami dapat berkata bahwa Yesus kami hebat, bahwa Yesus kami luar biasa. Pada pagi hari ini juga Tuhan, biar pengurapan yang baru Tuhan. Biar kuasa dari sorga melingkupi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani kami Tuhan. Biar ada satu terobosan baru Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Lawatan Allah yang baru Tuhan, kebangunan rohani yang datang dari sorga-Mu melanda kami Tuhan. Sehingga kami Tuhan bersemangat dan kami bangkit untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum kepada Engkau, menyenangkan hati Tuhan. Bapa, kami datang kepada Engkau Tuhan, menyerahkan gembala kami Tuhan, Pak Roditus dan Ibu Osi dan seluruh keluarga dan anak dan mantu mereka kepada Engkau. Biar pengurapan yang baru, kuasa yang baru yang datang dari Tuhan. Biar perkenanan-Mu ya Tuhan ada bagi hidup mereka Tuhan. Biar pada tahun 2021 ini Tuhan, ada kuasa dan mujizat yang baru yang datang daripada Tuhan di dalam penggembalaan mereka Tuhan. Sungguh Tuhan dipermuliakan, sungguh Tuhan disenangkan Tuhan selama tahun 2021. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau Tuhan yang ajaib akan melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam penggembalaan hidup Bapa Gembala kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa Tuhan buat gembala sidang kami Tuhan, Pak Niko Notoro Harjo dan keempat wakilnya. Bapa, kami percayakan hidup mereka dan kuasa-Mu terus menuntun mereka. Hati-Mu Tuhan Kau taruh kepada mereka Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna bagi hidup mereka dan keluarga dan pelayanan mereka Tuhan. Dan unity yang terus yang datang dari sorga bekerja dalam seluruh Tuhan tim yang ada dalam pelayanan ini Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan bahwa hamba-hamba-Mu Tuhan yang Kau telah percayakan menjadi hamba yang sungguh-sungguh diurapi, hamba yang mengenal dan mengerti dan mendengar terus Tuhan isi hati Tuhan, sehingga umat yang Kau percayakan untuk digembalakan Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan dibawa makin hari makin melekat pada Tuhan, bawa Tuhan untuk dipersiapkan Tuhan untuk menjadi mempelai Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat karyawan kami Tuhan 1A, Pak James Selo Pranoto dan wakilnya. Kami percayakan kepada Engkau Bapa, biar roh-Mu terus Tuhan menuntun, biar ada satu kebangunan rohani di Rayon 1A, ada penuaian beribu-ribu laksa Tuhan pada tahun ini di Rayon 1A Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya sungguh Tuhan menyertai pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, sehingga Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Bapa, kami juga mau datang Tuhan, membawa negeri kami kepada Engkau, negeri Indonesia yang Kau cintai. Biarlah Tuhan kemuliaan-Mu turun bagi bangsa dan negara kami, dan kuasa-Mu mengalir Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Belas kasih-Mu turun bagi bangsa dan negara kami. Salam daripada Tuhan turun bagi bangsa dan negara kami. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat Presiden kami Jokowi dan juga Tuhan wakilnya Ma'ruf. Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kepemimpinan mereka. Terima kasih Tuhan untuk kapasitas yang hebat, yang luar biasa yang Kau berikan kepada mereka. Dan Engkau Tuhan tambahkan terus hikmat-Mu, tambahkan Tuhan kebijaksanaan yang datang daripada Tuhan, supaya mereka Tuhan lebih bijaksana lagi, lebih dan lebih lagi Tuhan, dibawa maju bangsa ini kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang dikasih oleh Tuhan, bangsa yang ada dalam hatinya Tuhan, bangsa yang sungguh-sungguh Tuhan diperhatikan oleh Engkau. Sebab itu Tuhan, kami menyerahkan setiap Tuhan apapun yang terjadi dalam bangsa ini, pandemi COVID Tuhan yang masih ada hingga pada hari ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar roh-Mu dan kuasa-Mu, kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu Tuhan yang akan menyelesaikan semua hal-hal yang terjadi di dalam bangsa ini dan di bangsa-bangsa yang lain. Dan kami minta Tuhan belas kasih-Mu, sembuhkan bangsa ini Tuhan, sembuhkan seluruh bumi ini Tuhan, sembuhkan Tuhan bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Dan biarlah Tuhan, sungguh Tuhan setiap lutut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus Tuhan, kemuliaan-Mu dan kuasa-Mu Kau nyatakan Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus bagi para perawat, bagi para dokter Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau mereka boleh di garda depan Tuhan, Engkau Tuhan mengasihi mereka dan Engkau memberikan kekuatan, Engkau memelihara mereka, Engkau memberikan kesehatan yang sempurna bagi mereka Tuhan. Dan kami percayakan hidup mereka Tuhan ada di dalam tangan Tuhan. Dan Engkau Tuhan Yesus, Engkau menolong Tuhan orang-orang terkena penyakit COVID, sembuhkan oleh kasih-Mu, sembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, kami sekali lagi menyerahkan bangsa ini dalam tangan-Mu.
Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang hebat, yang dahsyat, yang kami percaya menyelesaikan, menyembuhkannya pada tahun ini Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan buat perekonomian bangsa ini. Kami percaya perekonomian kami akan terus naik, akan terus bangkit Tuhan, di segala bidang, di dalam hal apapun yang masih belum Tuhan sempurna dalam bangsa ini. Tuhan Yesus menyempurnakan, Tuhan Yesus untuk menyelesaikannya Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, Yesus yang kami percaya, Yesus yang kami tinggikan adalah Yesus yang dapat kami andalkan, yang dapat kami harapkan, dan yang menjamin seluruh hidup bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan, bangsa ini menjadi bangsa yang makmur, menjadi bangsa yang sejahtera di dalam Engkau. Tidak ada yang berkekurangan satupun di bangsa ini Tuhan, karena kami percaya Tuhan yang memeliharanya dengan kasih setia daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami mau terus memuji-muji Engkau, dan biarlah pujian kami terus Tuhan menyenangkan Engkau, dan biarlah roh-Mu terus ada bekerja dalam kami, dan kami percayakan semuanya kepada Engkau. Terpuji Engkau Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, dan kami berdoa, haleluya, amin. Shalom saudara, dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu memberkati dan menyertai. Memasuki bulan Februari, keluarga besar kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto selalu mempraktekkan persembahan sulung sebagai persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Ekspresi memberi yang terbaik bisa berupa non-materi seperti ucapan syukur, penyembahan, dan melayani pekerjaan Tuhan, serta materi. Pemberian berupa materi selain persembahan umum bisa berupa persembahan persepuluhan dan persembahan sulung yang menjadi bukti ketaatan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang memberi yang terbaik secara materi. Dalam konteks Matius 7 ayat 9-11, Tuhan Yesus membuat sebuah komparasi antara pendengar pada waktu itu yang disebut dengan istilah kamu yang jahat dengan Bapamu yang di sorga. Jika manusia yang jahat saja tahu memberi yang terbaik bagi anak-anaknya, apalagi Bapa di sorga. Dalam hal memberi, Bapa Sorgawi memiliki sebuah standar, yaitu yang terbaik. Ini terbukti dari Bapa yang telah memberikan anaknya yang tunggal untuk menembus manusia dari dosa sebagaimana dicatat dalam Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita simak pembahasan persembahan dalam Perjanjian Lama terlebih dahulu. Kata persembahan dalam bahasa Ibrani berarti minkah, yang artinya hadiah, pemberian, atau korban. Dalam kitab Kejadian kita melihat contoh para patriark dalam memberikan persembahan kepada Tuhan, seperti Kain dan Habel, Nuh, Abraham, dan Yakub. Ada dua prinsip persembahan dalam era sebelum berdirinya kemah suci. Yang pertama, persembahan merupakan inisiatif pribadi sebagai respon si pemberi persembahan akan kasih, berkat, penyertaan, serta perlindungan Tuhan. Yang kedua, persembahan diberikan berdasarkan hubungan pribadi si pemberi persembahan dengan Tuhan. Setelah berdirinya kemah suci, Tuhan memberikan hukum-hukumnya yang mengatur berbagai jenis korban sebagai persembahan. Walaupun jenis korban dan tata cara diatur berdasarkan hukum, aturan tersebut menjadi sarana yang memperjelas dalam hal memberi persembahan. Sehingga persembahan yang diberikan tepat seperti yang dikehendaki Tuhan. Bagaimana dalam Perjanjian Baru? Ada 3 pesan penting yang dapat kita pelajari dari Maria mengenai memberi yang terbaik. Yang pertama, mereka yang memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan umumnya memiliki standar yang tinggi dalam memberi, yakni senantiasa berupaya memberikan yang terbaik. Dalam Yohanes 12 ayat 1-8, Maria mempersembahkan setengah kati minyak narwastu murni dan menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Harga minyak narwastu itu adalah 300 dinar dan kita tahu bahwa 1 dinar adalah upah sehari orang bekerja. Jadi, Maria menuangkan minyak yang harganya hampir sama dengan 1 tahun upah orang bekerja. Wow, sungguh sebuah persembahan yang terbaik. Yang kedua, mereka yang tidak memiliki hubungan yang berkualitas dengan Tuhan hanya dapat memahami pemberian sebagai sebuah hukum yang tertulis. Ketika yang lainnya sudah dengan tekun dan setia mengembalikan persepuluhan, mereka masih sibuk menggali tentang apakah persepuluhan ini benar alkitabiah. Maria tidak pusing dengan apa kata orang. Dia langsung menuangkan minyak tersebut bukan karena aturan, tetapi karena ada hubungan yang personal dengan Yesus. Yang ketiga, ada sekelompok orang seperti Yudas Iskariot yang akan selalu mengkritik mereka yang memberi dengan standar yang tinggi bagi pekerjaan Tuhan melalui gereja. Ketika Maria menuangkan minyak narwastu, Yudas Iskariot mengkritisi tindakan tersebut sebagai pemborosan dan bisa dibagikan kepada orang miskin. Alkitab mencatat
Yudas berkata seperti itu bukan karena memiliki belas kasihan, tetapi karena ia sering mengambil uang kas pelayanan Yesus. Dari sini kita belajar bahwa memberi bukanlah soal finansial, tetapi soal hati. Orang yang mengasihi Tuhan akan mengekspresikannya lewat perbuatan dan tindakan, seperti yang digambarkan dalam hukum yang pertama dan terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ketika kita mengalami kasih yang besar dari Yesus seperti Maria, maka kita hanya akan memiliki satu standar dalam memberi, yaitu yang terbaik. Ini karena kita tahu dan sungguh sadar bahwa sebesar apapun pemberian yang bisa kita berikan, tidak akan mampu membalas apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan di dalam hidup kita. Salah satu ekspresi pemberian terbaik yang dilakukan oleh keluarga besar GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sejak awal adalah persembahan sulung. Persembahan sulung yang umumnya dilakukan pada bulan Februari setiap tahunnya adalah salah satu bentuk disiplin rohani, baik dalam hal jumlah, nilai persembahan, dan terlebih dalam hal kemurahan hati. Secara angka atau persentase, memberi seluruhnya atau 100% tentu adalah nilai yang sangat tinggi, atau kita sebut dengan standar yang terbaik. Ini bukan berbicara soal angka saja, lebih dari itu, ini berbicara tentang hati. Salah satu contoh lainnya dalam memberi yang terbaik selain Maria di Yohanes 12 adalah jemaat di Makedonia dalam 2 Korintus 8. Di tengah kesukaran dan kemiskinan, justru sukacita mereka berlimpah, bahkan mau memberi melampaui kemampuan mereka membantu jemaat di Yerusalem. Pesan utama dari cerita ini adalah kasih karunia Tuhan mentransformasi hati dan memampukan jemaat di Makedonia untuk memberi melampaui keterbatasan mereka. Saudara, kita telah melihat dari Perjanjian Lama bahwa Tuhan menghendaki pemberian atas dasar kerelaan dan sebagai respon terhadap kebaikannya. Di dalam Perjanjian Baru kita belajar 2 contoh, yaitu Maria yang berani memberikan persembahan yang mahal harganya di kaki Yesus karena dia telah merasakan kasih Tuhan, dan dari jemaat di Makedonia dengan sukacita dan kerelaan memberi yang terbaik, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan sebagai respon atas kasih, berkat, penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam hidup kita yang didasari oleh iman kita kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi yang terbaik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji Tuhan, hari ini kita dapat kembali beribadah dan kita akan masuk di dalam doa. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala, satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan memberi kesempatan kepada kami untuk dapat tetap beribadah kepada Tuhan dengan sarana prasarana yang Tuhan telah sediakan. Terima kasih Tuhan, kami akan siapkan hati kami, hati yang setia kepada Tuhan, hati yang meninggikan Tuhan, hati yang selalu mengagumi karya Tuhan, sebab Tuhanlah yang pertama kali melakukan hal yang terbaik dan paling berharga dalam hidup kami, sehingga membuat hidup kami sebagaimana kami ada, sehingga membuat hidup kami menjadi manusia yang berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih menjadi manusia ilahi yang berkarakter seperti karakter Tuhan Yesus. Mari Tuhan berbicara kepada kami, Roh Kudus yang menolong setiap kami, yang mengkomunikasikan, yang membuat kami memahami kebenaran firman Tuhan. Urapi dan berkati setiap jemaat yang hadir, urapi dan berkati hamba-Mu, Engkau yang memampukan untuk dapat mengkomunikasikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menurut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom sekali lagi saudara sekalian. Saya kira saya baru pertama kali berjumpa dengan saudara GBI HOT, GBI House of Transfiguration. Puji Tuhan. Karena saya ucapkan terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya untuk disampaikan kepada jemaat, dan pasti Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan jemaat. Sebab itu firman Tuhan ini Tuhan sampaikan kepada kita semua, yaitu be true to yourself. Be true to yourself. Artinya kita harus jujur
Jujur dimulai dari diri sendiri. Jujurlah pada diri sendiri. Sebab yang tahu kita ini true, kita ini benar, kita ini jujur, kita enggak bohong, itu bukan orang lain, tetapi tentunya diri kita sendiri. Dan tentunya yang lebih melampaui diri kita, yang pasti tahu, walaupun kita menyembunyikan, misalnya kita tidak jujur, kita menyembunyikan sesuatu, itu adalah Tuhan. Jadi yang tahu tentang isi yang terdalam hati kita adalah Tuhan. Tuhan dan diri kita. Tuhan dan diri kita. Yang lain tidak tahu. Yang lain boleh saya katakan itu victim atau korban. Seberapa banyak suami jadi korban. Korban dari siapa? Korban dari istrinya. Karena istrinya banyak bohong, suaminya tidak tahu. Berapa banyak istri jadi korban. Korban dari siapa? Korban dari suaminya. Karena selama menikah sekian lama, suami itu hidupnya dalam kepura-puraan, kebohongan, tidak tahu. Karena itu pernikahan, kalau yang dibangun dengan cara yang seperti ini, masing-masing banyak bohongnya, masing-masing banyak pura-puranya, masing-masing tidak terbuka, masing-masing tidak jujur. Bagaimana bisa memberikan suatu suasana untuk membangun keintiman? Tentunya tidak mungkin. Seringkali kita berbicara dari waktu ke waktu, bicara tentang family, bicara tentang keintiman suami istri, berbicara tentang lingkungan, keluarga yang membentuk suatu relasi. Semuanya itu membutuhkan kejujuran. Orang tua juga harus jujur dengan anak. Anak juga harus belajar jujur dengan orang tua. Tapi justru disinilah tantangannya. Dimulai dari keluarga tantangannya. Waktu di keluarga tidak biasakan untuk terbuka, untuk jujur, untuk berani bersalah. Maksudnya berani bersalah, berani mengaku kalau salah. Bukan nekat saja kalau salah dilakukan, bukan. Berani mengaku kalau salah. Disitulah seorang sosok manusia dari kecil sudah belajar tentang keterbukaan, belajar tentang kejujuran. Tidak takut untuk dipersalahkan karena tahu walaupun salah dirinya tetap dikasih dan diterima oleh pasangannya atau oleh orang tuanya atau oleh anaknya. Nah, mari kita jadikan keluarga kita tempat yang utama, tempat pertama untuk belajar jujur terhadap diri sendiri. Jujurlah pada diri sendiri. Mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 51 ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya Engkau Tuhan berkenan kepada kebenaran, kejujuran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Kalau dilihat dari kebenaran firman Tuhan, kalimat firman Tuhan ini, pemazmur tahu hubungan antara hati, batin itu hati, dengan kebenaran. Berarti hati itu tempat kebenaran. Sumber kebenaran berasal dari hati. Nah, tergantung dari hati kita. Apakah hati kita masih hati yang lama, hati yang keras, atau hati yang telah digantikan dengan hati yang baru, di mana Tuhan yang memberikan kepada kita hati yang baru. Nah, hati yang baru ini harus terus kita pelihara, jangan sampai mengeras. Kalau sedikit mengeras harus kita remukkan, kita hancurkan. Hati yang remuk itu yang berkenan kepada Tuhan. Artinya apa hati yang remuk? Hati yang tahu mana yang salah, mana yang benar. Nah, waktu tahu mengakui kesalahan itu sakit, itu remuk. Batinnya remuk, sakit. Jadi kalau dikatakan hati yang remuk berkenan pada Tuhan, itu artinya bukan saudara hidup prihatin, saudara hidup susah-susah, bukan. Artinya saudara tahu apa yang Tuhan mau, tapi saudara tidak lakukan, dan saudara berani ambil tanggung jawab untuk mengakui, dan itu sangat menyakitkan, karena saudara harus meninggalkan apa yang menjadi keinginan saudara. Disitulah namanya hati yang hancur. Nah, kenapa hati ini harus terus dipelihara, tetap lembut? Sebab hati yang Tuhan berikan kepada kita adalah hati yang lembut, supaya kita bisa taat sama Tuhan. Dan di dalam hati yang baru ini Tuhan menaruh hati yang lembut, Roh Tuhan juga ada di dalam hati kita. Jadi sebetulnya hidup kita ini sudah dari awal kelahiran baru, Tuhan sudah menyediakan penolong buat kita, yaitu Roh Kudus. Sehingga memampukan kita hidup seperti yang Tuhan inginkan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan dengan demikian dikatakan, dengan diam-diam
engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Tadi saya katakan Roh Kudus ada di dalam hati kita. Hikmat yang dari atas itu selalu disediakan oleh Tuhan buat kita. Supaya kita bisa memiliki sebuah hikmat, sebuah kebajikan sesuai dengan pikiran, sesuai dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Dan itu yang terbaik dari kita. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi berbicara tentang diri sendiri, kejujuran tentang diri sendiri, tentunya diawali dari hati. Hati kita harusnya berbicara dari hati, bukan berbicara dari pendapat orang. Tapi dari hati, bukan berbicara dari keinginan seseorang atau keinginan saya. Kalau mau jujur harus berbicara dari hati. Dan hati ini adalah tempatnya Roh Tuhan. Jadi kalau mau berbicara tentang kejujuran harus diawali dengan kebenaran. Karena Tuhan itu adalah kebenaran. Akulah kebenaran, jalan, dan kehidupan. Saudara, Tuhan sangat senang ketika kebenaran menguasai keberadaan kita, menguasai hati kita yang terdalam. Jadi ayat firman Tuhan pagi hari ini memberikan kepada kita suatu prinsip dan peneguhan bahwa yang menyenangkan Tuhan itu bukan apa yang kita lakukan, tetapi yang menyenangkan Tuhan itu hati kita benar atau tidak. Nah ini saudara harus perhatikan. Sebagai orang Kristen, setahu saya, karena saya menggembalakan sudah puluhan tahun, seringkali orang Kristen itu kepengen dipuji orang. Oh, yang dilakukan itu benar, yang dilakukan itu dahsyat. Sebab itu di dalam gereja diajarkan mengikuti motivator-motivator, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Lah, dalam hati kecil saya, sing dahsyat iki opone. Saudara, hati-hati saudara. Ikut apa yang dunia katakan belum tentu kita benar. Hanya kita ingin dianggap orang lain dahsyat. Tapi sebetulnya hatimu apakah dahsyat? Coba saudara perhatikan, saudara renungkan, saudara jujur dengan diri saudara sendiri. Apakah hatimu dahsyat? Kalau seseorang berdiri di belakang mimbar ini dan menyampaikan khotbah. Nah sekarang khotbah ini bisa diakses oleh seluruh penduduk di penjuru bumi ini karena melalui media berkat kemajuan teknologi. Sering orang dunia mengatakan dahsyat bukan? Tapi benar gak saudara itu dahsyat? Kalau yang disampaikan itu kebenaran firman Tuhan. Dan hidup saudara jujur sesuai kebenaran itu. Nah itu baru betul-betul true amazing. Dahsyatnya betul-betul sejati. Benar-benar dahsyat. Bukan hanya dengan slogan. Bukan saudara. Semangat kita pun tidak ditentukan oleh slogan-slogan, oleh teriakan-teriakan. Semangat kita ini sangat ditentukan oleh apa yang ada di dalam hati kita. Ketika orang hidup dalam kebenaran, pasti hidupnya penuh dengan gelora dan dengan semangat. Karena di situ ada kuasa Roh Kudus dan Allah berjanji akan selalu menyertai kita. Jadi Tuhan itu senang ketika kebenaran menguasai keberadaan hati kita yang terdalam. Nah, mari kita perhatikan apa yang Yesus katakan. Sebab saya ingin menyampaikan apa yang menjadi prinsip yang namanya integritas. Kejujuran itu suatu bagian dari integritas. Tanpa kejujuran tidak bisa kita mengatakan integritas, utuh, seutuhnya, integra, tidak bisa. Tapi bagaimana kita mengetahui kita ini memiliki kehidupan yang utuh? Nah, harus dimulai dari hati. Karena Tuhan yang mengubah hati kita waktu kita memiliki iman percaya pada Tuhan Yesus. Nah, bagaimana tentang hati kita? Nah, kita harus memulai dengan apa yang Tuhan Yesus katakan. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan dari mula-mula. Di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8, saudara pasti ingat, ini bagian dari khotbah di bukit. Dikatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Hatinya benar. Hatinya jujur, hatinya bersih, hatinya murni. Tidak ada hal-hal yang lain yang bukan berasal dari Tuhan. Artinya tidak ada hal-hal yang lain yang timbul dari keinginan dirinya sendiri. Hatinya ini adalah tempat menampung keinginan Tuhan, pikiran Tuhan. Buat saya ini nggak mudah, susah. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, kalau hati kita suci, maka kita bisa mengalami yang namanya bahagia.
Bahagia seperti yang disediakan oleh Tuhan. Oh, dahsyat. Saya kepingin banget umur saya yang sudah 7 dekade ini mengalami kebahagiaan seperti yang diinginkan Tuhan. Kebahagiaan itu kalau boleh saya icipi sekarang, walaupun saya tahu kebahagiaan seperti yang diinginkan Tuhan itu seperti apa otentiknya nanti di sorga. Pasti itu terjadi karena Alkitab sudah menjelaskan dan menceritakan dan menguraikan kepada kita. Kita punya gambaran nanti di sorga itu seperti apa. Tapi bukankah Tuhan Yesus waktu mengajarkan berdoa, doa yang pertama kali kepada para murid mengatakan, jadilah kehendakmu yang di bumi seperti di surga. Artinya kita di bumi pun bisa mengalami seperti apa yang di surga nanti, walaupun belum seutuhnya, belum seluruhnya. Sebab itu kita diberikan hati yang suci, dan kita harus pelihara hati yang suci. Hati yang suci itu kita terima pada waktu kita dibersihkan, diampuni dari segala pelanggaran dan kesalahan kita. Artinya kita ditebus dosa-dosa kita. Nah, kita pelihara itu, hati yang suci itu. Hati yang sudah dibasuh oleh darah Yesus kita pelihara. Nah, dikatakan hati yang suci ini membuat kita hidup berbahagia. Nah, karena apa? Karena mereka akan melihat Allah. Gereja, orang percaya, seringkali lebih mementingkan apa yang mau dilihat manusia. Sehingga muncullah kata relevan dengan zaman. Relevan dengan zaman itu harusnya dimulai dengan keinginan Tuhan terhadap zaman. Bukan dimulai dengan apa yang kita peroleh dari zaman. Terus kita klaim menjadi ini adalah keinginan Tuhan. Bukan. Harus dimulai dari keinginan Tuhan tentang zaman ini. Sekarang pandemi kan. Nah, dalam pandemi ini kita harus lihat apa keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan dengan situasi pandemi. Masing-masing kita harus dekat dan berdoa dan kita mohon petunjuk, mohon tuntunan Tuhan. Nah, tentunya orang yang bisa menangkap hal-hal yang seperti ini, kalau orang itu menurut saya hatinya sudah terbiasa untuk dibersihkan sehingga bisa menangkap hal-hal yang berasal dari Tuhan. Kalau hatinya kotor, susah kita mencari apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Karena kita jarang melihat atau mengalami hal-hal yang bersih. Nah, puji Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan orang yang berintegritas, kalau saya simpulkan, orang itu akan hidupnya berbahagia. Sebab orang yang berintegritas itulah yang sesungguhnya akan melihat Allah. Nah, saudara, jadi pengertian integritas, kalau kita coba sedikit uraikan atau narasi daripada integritas, itu sebetulnya adalah faktor yang utama, faktor yang menentukan. Integritas itu faktor yang menentukan tentang diri seseorang. Jadi diri seseorang itu dikatakan utuh atau tidak utuh, itu disebut ditentukan. Ditentukan oleh integritas. Nah, integritas ini juga yang menentukan sesungguhnya seseorang akan menjadi pemenang, winner, win the challenges. Memenangkan tantangan-tantangan dalam hidup kita ini seperti yang Tuhan inginkan. Jadi untuk menang itu harus berintegritas. Tidak cukup dengan teriak dahsyat, dahsyat, dahsyat terus menang. Siapa yang ngajarin kata dahsyat itu membuat saudara berintegritas? Marilah, sudahilah cara-cara dunia untuk kita melakukan sesuatu buat Tuhan. Kita lakukan sesuatu seperti yang Tuhan inginkan saja. Walaupun tidak banyak orang yang mengikuti, ya sudah. Memang itu tugas kita untuk mengajarkan mereka. Bukan kita supaya pengikutnya banyak, kita lakukan sesuka mereka. Dan itu dianggap menyenangkan Tuhan. Jangan terbolak-balik. Terbolak-balik itulah yang kemudian namanya tidak berintegritas. Karena yang terbolak-balik itu sama saja dengan yang namanya kompromi. Jadi yang menentukan saudara menang atau tidak menang adalah integritas. Kita lihat perjalanan hidup Tuhan Yesus selama 33 tahun kurang lebih. Dari dia lahir di palungan sampai di Bukit Golgota dan mati di kayu salib. Itu yang namanya integritas. Datang di dunia untuk kemudian datang kepada Bapaknya dengan kematian. Melalui kematian. Itu adalah integritas.
Karena dari lahir sampai mati, dia melakukan apa yang Bapa di surga kehendaki. Nah, hidup seperti itu yang kita perjuangkan hari lepas hari di dunia ini. Nah, seperti kita tahu, situasi yang ada di dunia ini selalu menuntut kita, mendesak kita membuat keputusan penting. Nah, setiap keputusan itu sangat ditentukan oleh integritas kita. Artinya apa? Artinya kita akan memutuskan sesuai dengan apa yang kita mau, atau kita akan memutuskan sesuai dengan yang Tuhan mau. Sebab itu menentukan setelah membuat keputusan, apa yang harus kita lakukan. Dengan kata lain, bukannya ini memerlukan kejujuran, sebab keputusan yang saudara buat itu seperti keinginan hatimu atau seperti keinginan hati Tuhan, yang tahu kan dirimu sendiri. Betul tidak? Nah, itulah yang namanya kejujuran. Jadi integritas itu sangat menentukan. Integritas itu adalah prinsip dasar dalam menyelesaikan perbedaan antara apa yang kita mau dengan apa yang harusnya kita lakukan. Yang harusnya sebagai orang percaya kita lakukan tentunya adalah kehendak Tuhan. Karena yang berbahagia adalah orang yang hatinya suci. Jadi integritas itu menentukan tentang siapa diri kita. Bagaimana kita merespon apa yang kita pertimbangkan dan kita pikirkan lalu kita putuskan. Dan kemudian apa yang kita lakukan. Nah, integritas itu meliputi rangkaian dari 4 hal ini. Menentukan siapakah diri kita. Kemudian bagaimana kita merespon. Kita merespon ini tentunya sangat ditentukan oleh diri kita siapa. Respon ini akan menentukan proses membuat tindakan melalui pikiran. Jadi sebetulnya respon baru pikiran. Nah, setelah pikiran baru ada tindakan. Puji Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tantangan terbesar untuk bisa hidup jujur terhadap diri sendiri atau bisa hidup berintegritas dengan kata lain, itu adalah pride, sombong. Ini penghalang utama daripada kejujuran. Sombong. Alkitab juga menyatakan hal tersebut. Sombong itu adalah susah. Kalau orang sudah sombong, susah hidup di hadapan Tuhan. Susah. Ya, orang sombong malah menurut saya banyak yang dikagumi oleh banyak orang. Sebab kalau orang nggak sombong-sombong di hadapan orang lain itu dianggap orang ini kurang bold, artinya kurang tajam, kurang tebal, kurang berkesan. Justru orang yang sombong-sombong itu yang paling berkesan di dunia ini. Punya kesombongan akan membuat kesan yang luar biasa kepada dunia ini. Hati-hati saudara, hati-hati. Hati-hati. Sebab itu saya sangat suka sekali dan sangat mengamini dengan teladan Yesus. Meskipun dunia tidak menghargai dia, itu tidak menjadi persoalan yang penting bagi dirinya. Mari kita perhatikan di dalam Perjanjian Lama, di dalam Yeremia pasal 17, ayat yang ke-10, dikatakan, Aku Tuhan menyelidiki hati, yang menguji batin. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan examine, secret motive. Menguji motif-motif yang tersembunyi, yang disembunyikan oleh manusia, itu batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, saudara harus waspada. Apapun yang kita lakukan, Tuhan pasti uji. Tuhan pasti uji. Apa yang diuji? Batin kita yang paling dalam, hanya Tuhan yang tahu. Meskipun kau sembunyikan, meskipun kau lupakan, dan seringkali hal-hal yang menimbulkan pain, menimbulkan rasa sakit, seringkali itu mudah sekali untuk dibenamkan dalam bawah sadar kita sehingga kita lupa. Tapi Tuhan tahu, walaupun kita lupa tapi Tuhan tahu. Begitu pentingnya kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Supaya materi-materi yang tidak kita sadari, yang isinya semua adalah dosa, itu bisa terbongkar keluar.
dan dipulihkan sehingga sampai ke dasar batin, dasar hati. Itu semua hal yang menyenangkan hati Tuhan. Dan itu yang disebut hati yang gembira. Hati yang gembira itu bukan keroncongan, saudara. Hati yang gembira itu hati yang sudah tidak lagi dibebani dengan dosa dan ketakutan. Dosa itu menimbulkan ketakutan. Tapi saya mengatakan saudara mau keroncongan juga boleh. Ya, siapa tahu saudara dengan keroncongan mengingat Tuhan, menyembah Tuhan, dekat sama Tuhan, terus hati saudara menjadi dilembutkan oleh pujian penyembahan saudara, terus saudara bisa mengaku dosa kepada Tuhan. Itu boleh, boleh. Tapi jelas Alkitab mengatakan Tuhan menyelidik hati. Untuk apa? Untuk menjalankan keadilannya. Antara hati yang murni, antara orang yang jujur dengan dirinya sendiri, dengan orang yang tidak jujur dengan dirinya sendiri, pasti ujung-ujungnya beda. Jadi ngelihatnya jangan sepotong. Setelah 10 tahun dinilai, setelah 20 tahun dinilai. Tidak, nanti dilihatnya ya sampai akhir kehidupan. Apakah dia akan memperoleh mahkota dari Tuhan atau tidak. Mahkotanya seperti apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena Alkitab sudah menjelaskan buat kita semua. Hanya orang yang setia sampai pada akhirnya akan memperoleh mahkota kehidupan. Nah saudara yang saya kasih itu, saya kasih di dalam Tuhan, Tuhanlah itu, Tuhan itu sendiri, Yesus itu sendiri, itu adalah satu-satunya standar kebenaran. Karena Yesus itu adalah kebenaran. Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6 dikatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah kalau kita ingin kebenaran itu, maka jalannya hanya melalui Yesus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mengakui Yesus sebagai Tuhan kita. Menerima otoritas yang ditetapkan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya perintah-perintah Tuhan itu menjadi prioritas. Apa yang kita lakukan selalu kita sesuaikan dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang menjadi perintah Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah di dalam Mazmur pasal 32, ayat yang kedua sampai kelima, nanti saudara bisa baca di rumah. Tuhan memakai Daud untuk memberitahu kepada kita tentang berkat-berkat orang yang jujur, berkat-berkat hati yang mau diselidik, berkat-berkat hati yang mau dikoreksi, berkat-berkat kejujuran, dan juga akibat atau buruknya orang-orang yang tidak jujur. Sebab itu di dalam Mazmur 32 dikatakan, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Saudara, memang Tuhan mengampuni dosa kita. Tapi bukan berarti terus kita menyembunyikan dosa kita. Sering orang misleadingnya di situ. Toh Tuhan mati di kayu salib untuk dosa kita. Jadi kita nggak mengaku dosa, orang lain nggak ada yang tahu, kan sudah. Yang penting kan Tuhan sudah mengampuni dosaku. Nah, ini namanya misleading. Artinya saudara membuat jalan sendiri kesasar. Sebetulnya saudara tidak membuat jalan sendiri, tetapi saudara tertipu oleh setan. Karena Alkitab mengatakan, Daud pakai Tuhan untuk mengatakan, yang berbahagia itu manusia yang murni hatinya. Siapa manusia yang murni hatinya? Yang hidup dengan hati yang baru. Dari mana dia dapat hati yang baru? Karena hati yang lama hati yang berdosa. Dosanya sudah ditutup. Dosanya sudah diampuni. Sebab Tuhan sudah membayar segala utang akibat dosa kita. Tapi dikatakan yang tidak berjiwa penipu. Artinya betul-betul bertobat. Jadi sebelum kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, betul-betul ada pertobatan sejati. Ada pengakuan atas segala dosa kita, kemudian ada pertobatan, dan kemudian kita hidupnya berbalik kepada Tuhan Yesus. Meninggalkan hidup yang lama dan memulai hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Nanti saudara baca di rumah Mazmur 32 ayat 2-5. Jadi kita tidak bisa benar-benar jujur pada diri kita sendiri. Selama kita mengalami proses hidup di dunia, untuk benar-benar jujur pada diri kita sendiri itu,
Kita terus-menerus mengalami sebuah proses. Nah, proses ini ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh sampai diri kita mendapatkan kepastian tentang identitas kita. Jadi tentang who am I, siapa diri kita. Coba saudara bertanya pada dirimu sendiri, siapa diri kita? Beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mengatakan Yesus menunjukkan identitasnya. Identitas Yesus adalah Bapaknya di surga. Jelas sekali. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan kehendak Bapa di surga. Sehingga orang mau nggak mau melihat Yesus itu sama saja melihat, oh Bapaknya Yesus seperti itu. Karena Yesusnya seperti ini. Nah, begitu juga sebetulnya kita. Orang melihat kita harus tahu, oh Tuhannya Pak Dwijo itu pasti Tuhan yang disebut Tuhan Yesus, yang namanya Yesus. Puji Tuhan. Itu baru itu namanya identitas. Jadi kita jujur dengan diri kita sendiri itu tergantung identitas kita itu sejauh mana kita peroleh. Yang kedua adalah tujuan. Nah, buat apa saya hidup? Umur saya diperpanjang sejak saya mengalami masalah dengan kondisi jantung saya yang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi. Tapi sampai hari ini ada pandemi pun saya masih hidup. Walaupun orang mengatakan, wah Pak Dwijo ini resiko tinggi, anak-anak saya paling khawatir dengan saya. Saya hampir tiap hari, paling enggak 2 hari sekali, diingatkan terus, diingatkan sedikit. Kadang-kadang diomelin, gara-gara kurang tertib memakai masker, melorot sedikit lah. Maskernya nggak dilapisi face shield-nya. Saya tahu anak saya itu takut karena saya risiko tinggi. Saya ada masalah dengan jantung saya. Dan tidak bisa di-bypass dan selanjutnya. Puji Tuhan, tapi tetap hidup. Nah, dalam hidup ini yang membuat saya semangat hidup, tidak ragu karena saya tahu tujuan hidup ini apa. Nah, terus dipertajam tujuan hidup. Kalau saya hidup itu Tuhan mau apa dari hidup saya? Itu salah satu untuk bisa mengetahui tujuan. Enggak asal, oh Tuhan kasih hidup, umur panjang, ya sudahlah jalan-jalan, saya sewa jet pribadi mumpung hidup. Sekarang baru musimnya orang sewa jet pribadi. Kemana? Ke Dubai dah. Tidak saudara, tidak. Tujuan ini apa? Karena tujuan inilah yang kemudian menentukan kita paham tentang destiny, takdir kita dari Tuhan. Puji Tuhan. Jadi Alkitab menjelaskan kepada kita bahwa kemurnian hati adalah kriteria utama untuk mendapat perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu sangat ditentukan oleh hati kita. Amin saudara, hati kita. Bukan apa yang kita lakukan, tapi hati kita. Ditentukan dari hati kita. Orang melihat apa yang kita lakukan. Yang ada di dalam hati tidak satupun orang tahu, kecuali saudara dan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa orang yang murni hatinya itu berbahagia karena bahagianya itu karena melihat Allah. Bukan bahagia karena hal-hal yang lain, apalagi hal-hal yang sifatnya materi dan segala-galanya. Bukan, umumnya manusia itu kan prioritas dalam hidupnya ini kan umumnya kan selalu diawali dengan yang pertama bertahan untuk hidup. Kalau setelah bertahan hidup, dia berbuat sesuai dengan apa yang dia bisa lakukan. Betul kan saudara? Yang kemudian disebut need of approval, need of achievement. Butuh untuk diakui, butuh untuk pencapaian. Kemudian ujung-ujungnya kan need of power, butuh mau berkuasa. Coba kita lihat aja dalam persekutuan gereja-gereja. Warna-warna need of achievement, need of approval, and need of power itu masih kentara sekali. Terus bagaimana kita bisa memberikan teladan buat dunia, menyinarkan terang itu menjadi sinar yang terang, nampak, tidak ditaruh di bawah, tapi ditaruh di kaki Dian, tidak ditaruh di kantang. Bagaimana kalau kita tidak mempunyai integritas? Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16, Matius pasal 5 ayat ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang,
supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Nah ini kerinduan Tuhan untuk integritas kita itu menjadi saksi, menjadi berkat. Hasil yang kita sebut integritas kita ini, kondisi keutuhan hidup kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, itu sesuai dengan keinginan, kehendak Tuhan. Nah ini utuh hidup kita. Ini supaya kita saksikan kepada dunia ini. Supaya kita saksikan kepada dunia ini. Nah sebab itu saya akan akhiri sebagai kesimpulan, ada 3 hal kalau kita bikin summary. Yang pertama, hiduplah sedemikian rupa sehingga orang lain yang melihat saya, yang melihat saudara akan tahu bahwa Kristus di dalam dirimu. Ini tadi saya katakan identitas. Jangan sampai orang yang melihat, loh kamu pendeta atau bukan? Loh kamu pengikut Yesus atau bukan? Terus orang bandingkan, Yesus hidupnya begini, kamu hidupnya begitu. Nah, akan jadi siak kan? Mendingan kita memiliki integritas. Sehingga orang lain yang melihat akan tahu, oh pasti ini pengikut Tuhan Yesus. Pasti deh ini pengikut Tuhan Yesus. Nah yang berikutnya, yang kedua, sikap dan respon tindakan kita harus jelas. Tadi kan saya katakan, keinginan itu direspon, respon itu menimbulkan pikiran itu biasanya dalam manajemen disebut, dalam leadership disebut strategi, kemudian baru ada action, ada tindakan. Semuanya ditentukan mulai dari keinginan. Nah, keinginan kita harus kita sesuaikan dengan keinginan Tuhan. Nah, respon kita harus kita sesuaikan dengan apa yang Tuhan mau. Dosa pertama kali yang terjadi di Eden karena responnya salah. Bukan keinginan bebas, bukan. Yang membuat orang berdosa itu responnya salah, bukan keinginan bebas. Saya cari-cari di Alkitab tidak ada itu keinginan bebas. Tapi respon yang salah. Tapi ya sudahlah, para teolog sudah sepakat itu keinginan bebas, itu urusannya para teolog. Tapi saya mendingan ngikut Alkitab saja. Puji Tuhan. Nah kalau responnya benar, maka strateginya pasti benar. Tindakan-tindakannya pasti benar. Jadi sikap, respon, tindakan harus jelas. Jelas seperti apa? Jelas bahwa orang tahu bahwa hidup kita itu milik Kristus. Sehingga sikap kita, keinginan kita mesti beda dong. Keinginan orang yang milik Kristus sama bukan. Respon kita juga mesti beda dong. Tindakan kita juga mesti beda. Jadi orang tahu, itu namanya otentik. Otentik, utuh. Nggak bisa diragukan lagi, original. Nah ini yang dinamakan integritas. Dan yang terakhir, muliakanlah Bapamu di surga. Itu adalah kunci dari motif kehidupan orang Kristen. Nah tentunya untuk hidup sedemikian rupa sehingga orang lain dapat melihat, tahu bahwa di dalam kita ada Kristus, itu sangat ditentukan. Hidup kita didorong oleh apa? Didorong keinginan kita itu dimulai oleh apa? Itu yang saya sebut kunci dari motif. Keinginan itu kan menjadi motif, tapi ada kuncinya yang menentukan motif kita benar atau enggak benar. Nah, kunci motif ini adalah memuliakan Bapa di surga sebagai bukti bahwa kita sudah lahir baru. Selalu kagum. Saudara lihat bagaimana respon Daud dimulai dengan memuliakan Bapa di surga. Meskipun Daud pernah jatuh dalam dosa, tetapi pergumulan Daud dalam mengatasi dosa, orang tahu bahwa di dalam diri Daud ada Kristus. Orang tahu bahwa sikap, respon, tindakannya adalah tindakan orang-orang yang memiliki Kristus. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini bisa menerangi hatimu dan bisa membuat engkau hidup lebih berkenan kepada Tuhan. Dengan memulai dengan satu perkara, yaitu jujur terhadap dirimu sendiri. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan mengingatkan kami. Tuhan memberikan kepada kami tuntunan. Dan Tuhan sangat menanti-nanti menghendaki hidup kami makin baik. Setiap hari kami menjadi lebih baik. Dan kami akan menjadi makin baik dan lebih baik kalau kami jujur. Kalau kami jujur, yaitu jujur terhadap diri sendiri.
Pada waktu kami berani jujur terhadap diri sendiri, tidak menutupi dosa, tidak menutupi kesalahan. Walaupun kami tahu kami harus bergumul dengan yang namanya harga diri, itu yang namanya pride, kesombongan, yang seringkali menghalangi kejujuran untuk berani jujur. Tapi ada Roh Kudus yang selalu menolong kami, menguatkan kami. Sehingga membuat kami dapat belajar untuk terbuka. Walaupun kami mengalami kehancuran hati kami. Justru hal seperti itulah yang memberikan pada kami sebuah proses untuk kami bisa memiliki karakter seperti karakter Kristus yang rendah hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikan jemaat Tuhan di Gereja Bethel Indonesia pada umumnya dan Gereja Bethel Indonesia lokal di tempat ini, GBI HOT, House of Transfiguration, menjadi pribadi-pribadi yang jujur terhadap dirinya sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berkati Bapak Ibu Gembala Sidang di tempat ini dan seluruh pekerja dan seluruh jemaat dan seisi keluarganya, seisi rumah tangganya. Supaya dari keluargalah mereka belajar hidup jujur. Suami dan istri jujur, orang tua dan anak jujur. Sehingga mereka pun sebagai bagian dari tubuh Kristus, dalam pelayanan mereka bisa jujur satu dengan yang lain. Dan dalam pekerjaan, dalam profesi, mereka pun juga berani jujur terhadap publik, sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan dalam keprofesian mereka. Terima kasih, kami bersyukur kalau ada di antara yang hadir hari ini sedang berbeban berat. Saya tidak tahu apa yang menjadi beban mereka, percayalah, mulailah datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa-dosamu. Mulailah dengan terbuka hati di hadapan Tuhan, mulailah dengan kejujuran, dan mulailah dengan keterbukaan dirimu terhadap orang-orang di sekitarmu, terutama orang-orang yang paling dekat. Mulailah dengan kejujuran. Saya percaya saudara akan mengalami kuasa Allah yang memulihkan saudara. Kalau saudara sedang mengalami pergumulan dan berbeban berat, saudara boleh taruh tangan kanan saudara pada bagian dada kiri. Dan katakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, hari ini aku membuka hati, aku mengakui segala kesalahan, dosa, kehidupan kami yang telah terjadi. Aku mau jujur, aku akui kesalahan kami. Aku mau menerima pengampunan dari Tuhan atas segala dosa kami. Dan aku mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kuasa Tuhan yang melepaskan, membebaskan kami dari segala ikatan belenggu dosa. Yang membuat kami terjerumus, terjebak dalam pikiran-pikiran yang salah. Terjebak dalam penderitaan satu kepada penderitaan yang lain. Tapi hari ini kami dilepaskan, dibebaskan, dimerdekakan dalam nama Yesus. Kami terima kelegaan, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan. Haleluya. Mari bersama kita katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan belum terlambat saya mengucapkan selamat tahun baru. Mengakhiri ibadah kita saat pagi hari ini, saudara, saya jemput kita semua boleh bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Tengadahkan wajah kita menikmati kasih-Nya. Dan sebelum menerima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil. Karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga. Kasih setia dari anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Limpahkan berkat rahmat-Mu. Limpahkan berkat rahmat-Mu, limpahkan damai serta-Ku, limpahkan kasih karunia-Mu di dalam Yesus Tuhan. Berjalan
lakukan kehendak-Mu, hidup dalam kebenaran-Mu sampai selamanya, sampai selamanya, sampai selamanya. Selamat hari Minggu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa 3M, menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Nah, saudaraku, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Haleluya. Biarlah kita semua menjadi saksinya Tuhan Yesus, memberitakan Injil pada dunia ini. Betapa baiknya, betapa besarnya Tuhan kita Yesus Kristus. Sama-sama kita nyanyikan janji-Mu. Janji-Mu, pengharapanku, firman-Mu, kekuatanku. Dalam-Mu Yesusku, sempurna karya-Mu, ku mau beritakan kebaikan-Mu. Kabarkan Injil-Mu, serukan nama-Mu, Yesuskan Tuhanku, penebusku. Sorakan haleluya. Biarlah kita menjadi saksi bagi Tuhan, memberitakan kebenaran firman-Nya.